Viskos rayon yaitu tipe rayon yang termasuk dalam regenerasi serat dan terbuat dari ekstraksi serat bubur kayu larut atau dissolving pulp yang mengandung lebih besar dari 94% alfa selulosa. Proses viskos merupakan proses melarutkan pulp dengan larutan natrium hidroksida dengan adanya CS2. Larutan menjadi kental seperti madu yang disebut dengan viskos. Viskos rayon memiliki pewarna afinitas tinggi dan dapat mudah diwarnai dengan pewarna kapas. Viskos selulosa dibuat dengan mengubah selulosa murni menjadi santat. Dengan mengubah santat dalam soda kaustik encer. Produk viskos rayon dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai produk kapas makeup, tampon yang berbahan tekstil, dan tisu yang berasal dari serat fiber, di mana tisu terdapat beberapa jenis, yaitu tisu yang dapat larut dalam air, dan juga ada masker wajah atau sheet mask yang berbahan dasar viskos, tea bag atau saringan teh yang digunakan untuk memfilter teh, cotton fiber untuk membuat pakaian. Produk tersebut dapat dicampur dengan produk lain, misalnya viskos dengan katun. Pulper merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses pencampuran suatu raw material. Pada proses pulper, dissolving pulp dihancurkan dengan cara dimasukkan ke dalam pre-pulper dan dicampurkan dengan long fiber. Lalu diberikan kaustik yang bernama Stanley atau NaOH 18%. NaOH ini akan membuat alkali selulosa, di mana alkali selulosa ini akan lembut dan diperam selama 5 jam di aging drum. Agar alkali selulosa ini dapat dilarutkan dengan CS2, lalu tahap selanjutnya dihomogenisasi dan dialirkan ke AC press oleh AC press pump. Setelah homogenisasi, pada alkali selulosa terjadi peningkatan konsistensi dari konsistensi 5% menjadi 33%. Alat ini digunakan untuk proses pengepresan yang digerakkan oleh generator. Hasil pengepresan tersebut dengan menggunakan mesin AC press berupa alkali selulosa dari AC press kemudian dilanjutkan untuk diproses di mesin shredder yang terjadi proses penghancuran. Dari proses shredder dibawa dengan menggunakan belt conveyor menuju ke aging drum. Pada proses aging drum terjadi proses pengadukan dengan kecepatan rendah selama 6 jam dengan dijaga temperatur 46 sampai 50 Celcius. Proses ini dilakukan untuk menurunkan derajat polimerisasi untuk menghasilkan larutan viskos yang ideal. Kemudian dari proses tersebut, alkali selulosa dialirkan menuju AC cooler untuk dilakukan pendinginan dengan suhu 33 Celcius. Setelah itu, alkali selulosa ditimbang. Santator. Pada santator, alkali selulosa tadi ditimbang seberat 9.400 kg, kemudian dimasukkan ke dalam churn atau santator untuk dilakukan pencampuran CS2 dan alkali selulosa yang akan bereaksi dengan kondisi vakum yang bertekanan 0,3 bar untuk memproduksi selulosa santat. Setelah terjadi reaksi, ditambahkan dilutlai 18% yang akan membentuk larutan viskos yang disebut dengan viskos selulosa yang seperti madu. Terdapat reaksi proses di churn atau santator, yaitu C6H9O4ONa plus CS2, yaitu alkali selulosa, C6H9O4OCS2Na yaitu alkali selulosa santat, menjadi Na2COOS plus NaSH plus C6H9O4OH yaitu selulosa viskos. Refining room. Pada larutan viskos diperlukan proses refining atau pematangan. Setelah terjadinya reaksi harus disaring untuk di refining room untuk menghilangkan kotoran dan untuk menghilangkan gelembung udara yang terjebak di viskos. Spinning. Spinning adalah departemen di mana terjadinya proses regenerasi antara selulosa yang larut berbentuk viskos dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut dalam bentuk filamen. Larutan viskos yang berbentuk madu dikirim ke spinning untuk proses regenerasi dan dipintalkan. Proses regenerasi akan terjadi pembebasan selulosa santat yang akan diubah kembali menjadi selulosa dengan adanya larutan spin bath yang mengandung
Na2SO4, H2SO4, dan ZnSO4. Larutan spin bath yang akan menggumpalkan larutan viskos menjadi tow. Stress roller atau pentaroller. Larutan viskos dari spinneret atau mata pintal akan terjadi penyemburan keluar dari spinneret. Lalu keluar dari spinneret menjadi filamen rayon atau yang lebih kenal dengan tow. Tow akan ditarik melalui guide keputaran roller yang akan menarik tow menuju stress roller. Stress roller dengan putaran godet yang mengakibatkan terjadinya peregangan serat yang akan berpengaruh pada stres atau kekuatan serat itu sendiri. Feed trio roller. Setelah dari stretch atau pentaroller akan dialirkan ke trio roller, di mana trio roller berfungsi untuk menfiding tow sebelum dipotong. Pada ujung trio roller ada corong untuk memotong tow yang sudah diregangkan. Tow diregangkan agar serat kuat, dan saat memotong tow harus dipotong lurus dan tidak boleh kusut. Karena apabila tow atau filamen kusut, maka tow atau filamen tersebut mengalami reject. Tetapi hasil reject tersebut dapat digunakan untuk isian boneka dan juga isian bantal. Sedangkan tow atau filamen yang bersifat halus biasanya dijadikan sanggul rambut atau rambut palsu. Cutter funnel. Setelah mengalami peregangan tow atau filamen oleh stress roller, lalu akan dipotong menjadi staples dan proses pemotongan dilakukan di cutter funnel. Mesin pemotong atau cutter mempunyai dua pisau yang berputar. Tujuannya agar pada proses cutter funnel menghasilkan kualitas yang baik, maka digunakan venturi water pump untuk memompakan air ke corong yang berbentuk seperti vortex atau air terjun, sehingga tow atau filamen jatuhnya lurus dan dipotong oleh cutter yang berbentuk cakram berputar. Pembebasan tow dari CS2. Tow yang telah terpotong dari cutter dialirkan ke recovery throat untuk memisahkan CS2 yang ada dalam tow. Tow yang sudah bebas dari CS2 disebut dengan fiber mat. CS2 recovery throat dilengkapi dengan 10 buah pipa berlubang yang dipasang mendatar dan dialirkan uap air dengan tekanan 1-15 kg per cm². Suhu uap air yang dialirkan sekitar 85 derajat Celcius. Fungsi dari uap air untuk menguapkan CS2 yang terdapat pada stable. CS2 penguapan terjadi pada temperatur 60-65 derajat Celcius. CS2 diambil dan uap air ditinggal. CS2 bisa digunakan kembali sebagai pelarut alkali selulosa menjadi alkali xantat. After treatment. Pada proses after treatment dilakukan proses washing atau pencucian, bleaching dan penghilangan sulfur serta soft finish. Di after treatment, belerangnya harus dibebaskan. Oleh karena itu, CS2 harus dibebaskan sehingga fiber viskos tidak berwarna kuning dan tidak bau belerang. Soft finish. Pada tahap terakhir atau proses soft finish diberikan chemical honol untuk melembutkan tow atau filamen. Pemberian chemical honol tersebut dilakukan setelah dilakukan proses after treatment. Setelah dilakukan proses soft finish, maka akan keluar di conveyor. Berikut video proses pembuatan viskos rayon. Viscose is a semi-synthetic fiber which was earlier known as viscose rayon, which made from natural sources of regenerated cellulose, such as wood, bamboo, and related agricultural products. It has the same molecular structure as cellulose. It is used widely and in huge demand, showing to its spatial characteristics like high strength with soft and comfortability. How viscose fiber are made? At first, wood are chopped into small pieces and processed into cellulose pulp.
The cellulose is treated with 17.5% solution of sodium hydroxide, which converts it into soda cellulose. 2. The soda cellulose reacts with carbon disulfide to form sodium cellulose xanthate. 3. Sodium cellulose xanthate is dissolved in a dilute solution of caustic soda and it's form orange honey like liquid. This liquid extruded into sulfuric acid which regenerates the cellulose now in the form of long filaments called viscose rayon. At this point, key modifications such as changing the shape and size of the cross-section while cooperative attitude can be made. Woven. Woven adalah bahan yang ditenun atau dirajut. Woven dibuat dari banyak benang secara teratur, seperti warp dan weft. Woven contohnya weaving, knitting, braiding, dan tufting. Apa itu nonwoven? Nonwoven adalah bahan yang tidak ditenun atau tidak dirajut. Nonwoven dibuat dengan serat dipintal terlebih dahulu menjadi benang. Bahan nonwoven dibuat dari serat pendek dan serat panjang yang diikat menjadi satu melalui serangkaian proses mekanis dan kimiawi. Serat yang paling umum digunakan untuk pembuatan nonwoven adalah serat polipropilin. Produk woven terbagi menjadi dua, yaitu warp dan weft. Warp yaitu benang yang posisinya memanjang atau vertikal. Karena benang warp akan ditarik atau teregang secara kuat saat proses penenunan, maka benang warp harus kuat. Serat yang biasanya digunakan sebagai benang warp adalah wool, linen, katun, sutra, serta serat-serat buatan seperti nilon atau rayon juga sudah mulai digunakan sebagai benang warp. Produk woven warp knitting yaitu yang pertama single jersey knit fabric, yaitu bahan yang dapat melar sampai 40%, contohnya bahan-bahan kilat dan berwarna. Yang kedua, rib atau double jersey knit fabric, yaitu gabungan dari beberapa jersey, kebanyakan sweater atau baju tebal. Ketiga, board knit fabric, yaitu bahan yang dekat dengan kulit, kebanyakan knitwear, underwear. Yang keempat, interlock knit fabric, yaitu bahan yang setiap rajutan saling berkaitan, warnanya beragam, dan dipakai di daerah dingin. Weft. Weft adalah benang yang posisinya melintang atau horizontal. Biasanya, benang yang digunakan adalah benang yang berasal dari serat pintal atau spun fiber seperti wool, rami, katun, atau kapas. Karena benang weft tidak akan terentang kuat seperti warp, maka biasanya kekuatan benang weft tidaklah sekuat benang warp. Untuk woven warp knitting, yang pertama, tricot knit, bahan yang memberi kesan yang mewah, contohnya dress dan gaun. Biopolimer di bagian dalam dan di bagian luar dibuat dari nilon. Yang kedua, rashap knit, bahan yang bisa menyerap keringat karena terdapat ventilasi yang bisa terbuka dan tertutup. Yang ketiga, Milanese knit, bahan yang dirajut, contohnya korset. Proses pembuatan nonwoven yang pertama, dry laid atau lembaran kering. Serat disejajarkan secara mekanis dan kemudian ditata agar serat tersebut tersebar ke dalam aliran udara dan dikumpulkan pada sabuk untuk membuat lembaran. Yang kedua, wet laid. Suspensi serat mentah disimpan pada sabuk berpori untuk membuat lembaran 3 pintal. Yang ketiga adalah spun mill. Dalam proses ini, polimer dilebur untuk membentuk filamen yang kemudian langsung diletakkan ke sabuk untuk membentuk lembaran 2. Varian paling umum dari metode ini adalah ikatan pintal dan penimpan lelehan. Berikut video proses pembuatan produk nonwoven. Non-woven web formation is accomplished using one of 3 general methods. 1. Dry laid. In this process, raw fibers are mechanically aligned and then laid out, or they are dispersed into an air stream and collected on a belt to create a sheet. When air is used, the process is referred to as air laid. 2. Wet laid. A
suspension of raw fibers in water is deposited on a porous belt to create a sheet. 3. Spun melt. In this process, polymer is melted and extruded to create filaments, which are then directly laid onto a belt to create a sheet. The two most common variants of this method are spun bonding and melt blowing. Berikut video produk Viscose. Properties of viscose fiber. Viscose is the most absorbent of all cellulosic fibers, even more so than cotton or linen. Viscose gives the appearance and feels so soft and silky and very comfortable to wear. Viscose fibers have good moisture regain property like cotton fibers. Viscose has a good drapeability property. It has good tensile strength and abrasion-resistant properties. Viscose fibers can be easily dyed in several colors. When heating the viscose fiber, it does not shrink. Viscose fiber is biodegradable. Viscose can be blended with some other fibers. With polyester, give polyviscose. With cotton, give cotton viscose. Also, viscose can be blended with spandex for good stretchability. Commercially, viscose fiber known as Zandrol, Avril, Fibro HSO, and Grezim. End uses of viscose rayon. The softness, drape, and the luster in the fiber make it a preferred choice for ladies' garments and menswear. The most common uses of viscose are in apparels like dresses, suits, sari, lingerie, and children's clothes. It is used in making umbrella cloths and protective cloths. It is used as swing embroidery threads. Uses in curtains, cushions, beach, and sportswear. Viscose is also used in non-woven fabrics for baby wipes, wet wipes, and napkins, etc. What is the difference between viscose and polyester? While many consider the viscose and polyester to be similar, there are a lot of differences between the two materials. Both polyester and rayon are made from long fibers, but polyester is a synthetic fiber, whereas viscose is semi-synthetic, that is using natural fibers but chemicals in the process. Polyester is more moisture-wicking while viscose is more absorbent. Polyester dries faster and does not wrinkle as easily as viscose. Polyester is stronger and does not shrink. Viscose is more likely to. Sekian dari video ini, terima kasih.